Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 Desember 2023, hari Jumat Pekan Advent kedua, disusun dan dibawakan oleh Frater Yosef Lea, SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menggambarkan kisah tentang tanggapan orang-orang Yahudi terhadap kehadiran dan kehendak Allah. Yesus mengumpamakan mereka dengan anak-anak yang meniup seruling bagi teman-teman mereka, namun mereka tidak menanggapinya dengan bersukacita atau bergembira. Anak-anak menyanyikan kidung duka, tetapi teman-teman mereka juga tidak berkabung atau berduka cita. Kisah alegoris yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil mau menunjukkan bagaimana orang-orang Yahudi pada zaman Yesus menolak pemberitaan Yohanes Pembaptis, padahal Yohanes merupakan utusan Allah yang menyerukan tentang pertobatan dengan tujuan agar mereka mampu menyiapkan diri secara baik untuk menyambut kedatangan Mesias, yakni Yesus itu sendiri. Selain itu, tanggapan dari orang-orang Yahudi berkaitan dengan kehendak dan kehadiran Allah juga dialami oleh Yesus yang adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Kehadiran Yesus dengan misi mewartakan kabar baik atau kabar gembira serta untuk membebaskan umat manusia dari belenggu dosa tidak mendapat penerimaan yang baik dari orang-orang Yahudi. Sebagian orang Yahudi merasa bimbang dengan kehadiran Yesus. Sebagian lagi tidak yakin bahwa Yesus adalah Mesias, dan karena itu mereka menolak Dia. Dan ada sebagian kecil yang menerima Yesus, kemudian mereka percaya bahwa Dia adalah Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Meskipun mendapat berbagai reaksi dari orang-orang Yahudi, Yohanes Pembaptis dan juga Yesus sendiri tidak gentar. Yohanes Pembaptis dengan berani tetap mewartakan kehendak Allah dan dia tidak merasa takut. Begitupun dengan Yesus, ia tetap mewartakan kabar gembira sembari melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menunjukkan kuasanya sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dewasa ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan juga kebimbangan. Perasaan-perasaan ini muncul karena realitas kehidupan kita yang kacau dengan banyak hal. Kekacauan itu bisa jadi
disebabkan oleh oknum atau pribadi tertentu, atau bahkan kelompok tertentu, atau bahkan juga mungkin berasal dari dalam diri kita sendiri, atau kita sendiri yang menjadi penyebab perasaan-perasaan itu muncul. Ketika berhadapan dengan realitas itu, ketahanan iman kita juga diuji. Kalau kita tidak kuat dalam iman, maka kehidupan kita akan terpuruk dan pengaruh-pengaruh negatif dari luar diri kita bisa saja menggerogoti kehidupan kita. Dan bisa jadi kita menolak kehendak dan kehadiran Allah dalam hidup kita, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang menolak kehadiran Yohanes Pembaptis dan juga Yesus sendiri. Saudari-saudara yang terkasih, terhadap realitas yang demikian, kita diajak untuk kembali merefleksikan diri dan kehidupan kita selama ini. Mengapa sampai perasaan-perasaan itu muncul dalam diri kita? Mungkinkah karena kita tidak memiliki iman yang kokoh? Atau mungkinkah kepercayaan kita tidak kuat sehingga perasaan-perasaan itu ada dalam diri kita? Kalau benar demikian, mari kita bertobat dari perilaku dan penolakan terhadap kehendak dan kehadiran Allah yang menyebabkan iman kita menjadi runtuh. Pertobatan dapat menjadikan kita pribadi-pribadi yang kuat dalam iman dan tentunya memampukan kita untuk menyadari karya-karya Allah dalam kehidupan kita. Pertobatan juga mampu menggerakkan kita untuk memberi kesaksian hidup yang baik dan benar. Dengan memberi kesaksian hidup yang baik dan benar, secara tidak langsung kita telah menjadi pewarta kabar baik atau kabar gembira bagi sesama. Dan ingat bahwa dalam pewartaan kita harus belajar dari Yohanes Pembaptis yang meskipun tidak mendapat tanggapan yang baik, bahkan penolakan dari orang-orang Yahudi, ia tetap mewartakan sabda Allah dengan berani. Kita juga belajar dari Yesus yang meskipun kehadirannya mendapat penolakan, ia tetap mewartakan kabar gembira dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi sesama. Semoga di masa Advent ini kita semakin digerakkan untuk bertobat dan bersedia menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kebaikan dan kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan juga kebimbangan. Tuhan memberkati. Hei bersaudara, umat Tuhan di Flobang Moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.